Halo teman-teman, gue Pedia, kembali lagi dengan gue Mimin. Kali ini gue Mimin mau mereview buku. Tapi sebelum itu kita kasih tahu lagi nih get-getnya apa aja. Jadi kalian pernah gak sih ketemu sama seseorang dari agama yang berbeda dari kalian? Jika kalian pernah bertemu dengan seseorang yang berbeda dari agama dari kalian, lalu apakah kalian memiliki suatu keinginan agar teman kalian tersebut memiliki agama yang sama dengan kalian? Jika iya, selamat, kamu telah berhasil mengajaknya. Jika tidak berhasil, ya sudah, tidak apa-apa, karena sebenarnya agama itu adalah pilihan mereka sendiri. Itu adalah sifatnya seperti kepribadian kita. Bayangkan jika kepribadian kita diganggu, tiba-tiba diusik, yang tadinya pendiam terus tiba-tiba dia jadi banyak ngomong. Nah kayak gitu misalnya kan. Emang asik juga sih kita jadi berubah gitu, jadi ke different way. Nggak tahu itu better atau itu enggak. Kalian telah mengajak seseorang tersebut ke zona kalian yang kalian anggap itu benar, dan kalian juga harus bertanggung jawab nih atas apa yang kalian lakukan. Jika kalian melakukan satu, jika kalian melakukan sebab, kalian akan menemukan akibat. Nah, itu dia yang dilakukan oleh seseorang dari buku yang telah rilis, yaitu Kisah Hijrah Seorang Mu'alaf. Dia adalah seorang mu'alaf yang tadinya dia adalah seorang yang bukan Islam. Dia akhirnya memeluk Islam dan istiqomah. Cuma butuh titik hidayah aja. Nah, arti dari judul buku ini yaitu menceritakan kisah perjalanan hijrahnya menjemput hidayah yang akhirnya Allah menjadikan si pemerannya ini menjadi muslimah. Jadi buku ini tuh ditulis oleh Aisyah Ramadhani, anak dari kedua dari dua bersaudara. Nama baptisnya yaitu Lois Eunike dan Domanita. Wow, Aisyah Ramadhani berarti ini orang udah Islam. Tapi ada nama baptisnya Lois Eunike Domanita. Berarti dia itu sebelumnya, ya kita nggak tahu agama sebelumnya apa, tapi yang pasti dia telah memeluk Islam. Namanya Aisyah Ramadhani, sungguh membuat hatiku tenang. Bacanya itu tenang kan? Nah, jadi buku ini menceritakan gambarannya tentang bagaimana titik hidayah itu bisa menjadikan karakter di buku ini memeluk Islam. Cuma sedikit hidayah aja udah terasa sampai akhirnya dia memeluk Islam pada tahun 21-nya, pada umur 21 tahunnya. Wah, pasti masih cantik dan belia ya. Ya, jangan mengarahkan ke cantiknya aja ya, tapi lihatlah dia berhasil, dia berubah ke arah yang lebih baik. Jadi di dalam ini itu kita harus selalu bersyukur apapun kondisinya, maupun kita miskin, kaya, sakit, dan sehat. Ya, dengan seringnya kebersamaan dengan memiliki hubungan dengan orang-orang yang beragama, akhirnya pasti orang-orang bakal merenung apa sih arti kehidupan, apa sih agama itu, apa sih organisasi itu. Kok beda ya dari pemeran Alamin gitu. Ternyata dulunya agamanya adalah Kristen. Jadi selama ini dia selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang beragama Islam. Dia tersentuh gitu hatinya, pengen apa sih itu, pengen tahu apa aja, apa aktivitas yang mereka lakukan gitu, sampai-sampai dia mengikuti mereka semua gitu. Akhirnya ketika si pemerannya ini mengenal lebih dalam, artinya sudah tersentuh banget dan berkeinginan untuk menjadi beragama Islam atau mualaf.
Jadi jika Allah Subhanahu wa taala udah berkehendak nih, maka hidayah itu kan bakal hadir ke dalam jiwa seseorang yang dikehendakinya kapanpun dan dimanapun. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang perjalanan seorang Kristen yang taat hingga akhirnya mendapatkan hidayah memeluk Islam gitu. Jadi sebelumnya dia mencari hidayah dengan melakukan perbandingan antara Alkitabnya dengan Al-Quran dengan kelompok intelektual dan berlogika. Dalam hasil perbandingannya akhirnya dia menemukan bagaimana sih agama Islam. Nah, ternyata agama Islam itu yang paling benar menurutnya. Setelah menemukan kebenaran, pada akhirnya dia berjuang lebih keras untuk meninggalkan masa lalunya demi menjadi orang yang lebih baik, istiqomah di jalan Allah dan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum menemukan Islam, latar belakangnya yaitu beragama Kristen, Protestan yang taat dan aktif muda-mudi gereja. Sering nyanyi. Dan perjalanan mualaf ini dalam menemukan Islam sebagai pelabuhan terakhirnya dalam mencari jalan kebenaran tidaklah mudah karena banyak banget nih rintangannya. Pastinya rintangan tersebut yaitu berasal dari keluarganya, keluarga terdekat, teman, sahabat, kerabat, saudara, sanak keluarganya gitu kan, bahkan pacar sendiri atau ya kekasihnya pasti menolak hal tersebut karena dia beragama Kristen. Ketika dia berhasil memeluk agama Islam, itu hatinya bakalan tenang, tergantikan seluruh upayanya itu dengan ketenangan. Itulah Islam, penuh ketenangan, damai, dan sejahtera. Semoga kalian bisa mengambil inti dari penjelasan gue Mimin tadi ya, karena buku ini penuh dengan religi. Gue Mimin sangat sedih jika mendengarnya. Dia sangat hebat, berhasil melampaui apa yang dinamakan batasan dari spiritualnya. Dia berkeinginan untuk berpindah dari agamanya yang dulu ke yang sekarang. Gue Mimin pengen tahu nih, ada gak sih yang pernah punya temen yang kayak gini? Yuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian biar gak ketinggalan informasi selanjutnya. Oh ya, jangan lupa juga jika kalian pengen beli buku ini nih, kalian bisa langsung cek di www.guepedia.com atau ke marketplace seluruh Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Dan ada satu lagi yaitu guepediastore.com. Nah, kalau kalian nggak mau repot, kalian bisa klik link yang ada di bawah nih. Kalau kalian klik langsung deh, kalian bisa langsung ke tempat pembelian buku ini gitu teman-teman. Nah, sekian dulu nih review buku dari gue Mimin. Saya harap dengan adanya review buku kali ini kalian bisa menambah wawasan ya. Semoga kalian bisa memualafkan teman kalian. Oke, see you soon.